Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar matematika di buku LKS Matematika Kamu halaman 7. Nah, materi kita di pagi hari ini adalah jenis-jenis pecahan. Yang kita pelajari adalah jenis-jenis pecahan yang pertama, pecahan biasa, yang kedua, pecahan campuran. Nah, yang ketiga, pecahan desimal, dan yang terakhir, persen. Nah, seperti biasa, Ibu akan memberikan penjelasannya di buku catatan. Nah, perhatikan ya anak-anak. Materi kita adalah jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu merupakan pecahan yang terdapat pembilang dan penyebut. Ditulis A per B, contohnya 1/2, 2/5, 3/5, 4/7. Nah, 1, 2, 3, 4 ini disebut dengan pembilang, 2, 5, 5, 7 ini disebut penyebut. Nah, angka 1/2, 2/5, 3/5, dan 4/7 ini disebut dengan pecahan biasa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya nak. Nah, pecahan biasa terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pecahan murni atau sejati. Nah, pecahan murni ini merupakan pecahan yang pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya. Nah, contohnya adalah 1/3, 3/5, dan 4/7. Nah, ingat ya nak, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. 1/3, 1 itu disebut dengan pembilangnya. Pembilangnya kurang dari penyebutnya. 1 itu kurang dari 3, 3 itu kurang dari 5, dan 4 itu kurang dari 7. Jadi, angka ini disebut dengan pecahan murni. Pecahan yang pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya. Nah, selanjutnya yaitu pecahan tidak murni atau tidak sejati. Pecahan tidak murni merupakan pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 18/12. Nah, 18 ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 18 lebih besar dari 12. Nah, begitu juga dengan 50/23. 50 ini lebih besar dari 23, dan selanjutnya 75 lebih besar dari 50. Pembilangnya 75 dan penyebutnya adalah 50. Nah, agar ingat ya nak, ini disebut dengan pembilang. Dan yang di bawah disebut dengan penyebut. Jadi, ini adalah pecahan tidak murni. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu ditulis dengan A, B per C. Nah, mengapa ini disebut dengan pecahan campuran? Karena ini adalah bilangan bulat. Nah, contohnya 1, 2/3 ini adalah bilangan bulat. 2/3-nya itu merupakan pecahan biasa dan 1 itu merupakan bilangan bulat. Makanya angka ini, bilangan ini disebut dengan pecahan campuran. Nah, cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, contohnya adalah 1, ini soalnya ya nak, 1, 2/3. Contoh soal pertama, 1, 2/3. Nah, kita kerjakan. 1, 2/3. 1 dikali 3 ditambah 2/3. 1 dikali 3 adalah 3, ditambah 2, 5. Dan
dan penyebutnya adalah 3. Buat di sini ya nak, 3. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 2. 1/5. Kita lanjut, kita kerjakan. 2 dikali 5. Nah, ini anak 2 dikali 5 ditambah 1. Dan penyebutnya adalah 5. Nah, mari kita jumlahkan. 2 dikali 5 adalah 10 ditambah 1 adalah 11 per penyebutnya adalah 5. 11/5. Nah, ini sama dengan yang di atas. 3 dikali 7. 3 dikali 7 ditambah berapa ini? 2. 2 dan penyebutnya /7. 3 dikali 7 berapa nak? 3 kali 7 adalah 21 ditambah 2 berapa? 23/7. Nah, selanjutnya 5 dikali 9 ditambah 5 per penyebutnya 9 sama dengan 5 kali 9 adalah 45 ditambah 5 50. Nah, 50 ditambah penyebutnya adalah 9. Nah, selanjutnya 7 dikali 8 ditambah 3. Penyebutnya adalah 8. 7 kali 8 berapa? 56. 56 ditambah 3 berapa? 59 per 8. Nah, ketika kamu mengerjakan tugas untuk nanti UAS, ujian semester, ini langsung jawabannya saja ya nak. Jalannya ini tidak usah kamu kerjakan, langsung aja. Nah, langsung jawabannya saja ya nak. 1 2/3 hasilnya 5/3. 2 1/5 hasilnya 11/5. 3 2/7 hasilnya 23/7. 5 5/9 hasilnya 50/9. Dan 7 3/8 hasilnya 59/8. Nah, ini merupakan contoh pecahan campuran yang diubah ke dalam pecahan biasa. Ini pecahan campurannya dan ini adalah pecahan campurannya dan ini adalah pecahan biasanya ya nak. Nah, selanjutnya yang ketiga, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal merupakan pecahan bilangan pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, pecahan desimal itu ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya 2,5, 0,75, dan 1,2. Nah, selanjutnya untuk mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa dengan cara membagikan angka di belakang koma tersebut. Nah, ingat ya nak, ini adalah yang harus kamu ingat. Satu angka di belakang koma itu merupakan per 10. 2 angka di belakang koma merupakan per 100 dan 3 angka di belakang koma merupakan per 1000. Nah, contohnya ini anak, kita buat contohnya. Ini kita buat sendiri contohnya karena contoh di LKS kamu tidak ada jalannya ya nak. Ini kita lihat. Ini contohnya langsung ya. 2,5 dapatnya sama dengan 21/2. Nah, 0,75 dapatnya langsung 3,4. Di sini tidak ada jalannya. Nah, di sini Ibu terangkan jalannya agar kamu paham ya nak. Nah, contohnya 2,5 sama dengan 5/10. Nah, ini ya
ini adalah 1 di belakang koma. Jadinya kita buat per 10. Nah, ini 0,75. Kita buat per 100. 2 di angka di 2 angka di belakang koma ini ya nak. 1 2. Kita buat 100. Nah, ini 1 angka di belakang koma. Jadinya 10. Ini 6 ini 1 angka juga di belakang koma. 10 per 10. Ini tadi ya nak yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, mari kita kerjakan contohnya. 2,5 sama dengan 25 per 10. Nah, 25 per 10 ini 5 per 10 ini sama-sama dibagi berapa? Bisa sama-sama dibagi 5. Nah, hasilnya adalah ini 2 kita tulis 2. 5 bagi 5 berapa? 1. Per 10 bagi 5 berapa? 2. Nah, jadi hasilnya adalah 21 per 2. Nah, selanjutnya 0,75 sama dengan 75 per 100 karena 2 angka di belakang koma 1, 2 sama dengan 75 per 100. 75 per 100 ini sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 25. 25 biar langsung habis ya nak. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, selanjutnya 1,2. 1,2 ini merupakan 1 angka di belakang koma. Jadinya 1, ini satunya ya nak, 1, 2 per 10. Karena apa? Karena 1 angka di belakang koma. Jadinya per 10 sama dengan 1, 2 per 10. 2 per 10 ini sama-sama dibagi berapa nak? Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2. Ini satunya kita tuliskan dulu. Lalu 2 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 adalah 1 dan 10 bagi 2 adalah 5. Nah, hasilnya adalah 1 per 5. Selanjutnya nomor 4. 0,6 sama dengan 6 per 10. Kenapa 6 per 10? Karena 1 angka di belakang koma. Nah, 6 per 10 ini sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 adalah berapa? 3. Dan 10 bagi 2 adalah 5. Jadi hasilnya dari 0,6 ini adalah 3,5. Nah, selanjutnya 0,8. 1 angka di belakang koma. Nah, berarti 8 per 10. 8 per 10 ini sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. Nah, 8 dibagi 2 berapa nak? 8 dibagi 2 adalah 4. Dan 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, begitu selanjutnya ya nak untuk jika ada tugas. Nah, ini coba kita lihat. 2,5 ini 2,5 hasilnya 1 per 2. Ini 0,75 hasilnya 3 per 4. Di sini hasilnya 3 per 4 ya nak. Dan satu lagi 1,2 hasilnya 1 per 5. Nah, untuk selanjutnya yaitu persen. Nah, ini merupakan pecahan yang paling mudah ya nak, paling mudah. Nah, persen ini merupakan pecahan yang memiliki penyebut per 100. Contohnya 50%, 80%, 75%, dan 20%. Jika kita rubah bentuk persen tersebut ke pecahan biasa, dapat kita tuliskan 50% adalah 50 per 100. Persen itu merupakan 100 ya nak. 80% 80 per 100. 75% 75 per 100. 20% 20 per 100. Nah, mudah kan nak? Nah, selanjutnya ini catatannya nanti ibu fotokan. Kamu tulis di buku catatan matematika kamu di buku kotak-kotak ya nak. Ini ada jenis-jenis pecahan. Nanti semua kamu tulis beserta contohnya. Ini ya nak. Nanti kamu tulis. Dan nah, selanjutnya tugas mandiri kamu di rumah
Ini ada soal 1-3 kamu kerjakan di buku latihan matematika kamu ya nak. Nah, yang pertama, ubahlah pecahan campuran tersebut ke dalam pecahan biasa. Yang A, 4/2/5. Nah, itu cara menjawabnya seperti contoh ini ya nak. Nih, mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa seperti ini ya nak. Nah, yang kedua, ubahlah pecahan desimal tersebut ke dalam pecahan biasa. Yang pertama A 0,25. Nah, ini kamu kerjakan seperti contoh ini ya nak. Ini ada contoh pecahan desimal ke pecahan biasa. Ini ya nak contohnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ubahlah pecahan bentuk persen tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, yang pertama A5 543%. Ini contohnya seperti ini ya nak. Nah, untuk anak-anak ibu tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.